kuliahnya fleksibel. Tidak perlu datang ke kampusnya, misalnya kantor pusatnya kan di Pondok Cabe. Jadi yang rumahnya di Surabaya, di Sidoarjo, di Jombang, Mojokerto nggak perlu ke Pondok Cabe, cukup di daerahnya sendiri-sendiri. Jadi kami kalau kuliah itu 8 kali pertemuan selama 1 semester. Kalau ada pertemuannya ya. Dan itu memang dirancang 8 minggu. Selama 8 minggu ini fokus belajar. Nah, satu materi diberi waktu 1 minggu. Dan kemarin tahun 2019 Mbak Ivana, perlu diketahui oleh masyarakat juga, UT menduduki peringkat pertama lulusan CPNS. Oke, Smart Clickers, kita udah lepas atau kita dalam kondisi yang lebih baik ya dari kondisi pandemi seperti kemarin-kemarin ya, sempet banget untuk belajar aja kita harus susah payah banget gimana caranya untuk bisa tetap yang namanya belajar dengan baik. Akhirnya mau gak mau kemarin kita harus banyak hal termasuk belajar harus kita lakukan secara daring. Tapi sebenarnya kalau belajar jarak jauh itu sebenarnya tuh udah bisa kita kenal lama barengan dengan universitas terbuka. Artinya belajarnya tidak harus langsung tatap muka dan tidak harus di kondisi pandemi. Nah, seperti apa sih sebenarnya universitas terbuka itu? Yang pasti kali ini sudah hadir di studio barengan dengan saya ada Dr. Suparti, Ibu Suparti. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Universitas terbuka ini sekarang ini kayaknya sudah mulai banyak sekali loh Bu yang udah mulai kenal dan tidak hanya sekedar kenal aja tapi kepengen banget bisa menjadi mahasiswanya atau bagian dari keluarga besar UT. Nah, tapi ngomong-ngomong dulu, UT ini sendiri atau Universitas Terbuka ini sendiri didirikan sebenarnya udah dari kapan sih Bu, kalau boleh tahu? Terima kasih Mbak Ivana dan Smart Clickers yang luar biasa. UT didirikan sejak tahun 1984, jadi sekarang usianya sudah 38 tahun. Jadi kalau orang itu sudah dewasa ya. Udah dewasa, udah matang ya Bu sudah ya? Matang, sudah punya anak. Sudah punya anak. Kalau normal paling anaknya udah 5 atau 6 gitu. Banyak ya. Banyak kan ya. Tapi artinya di situ menunjukkan dari usia itu udah cukup matang dan dewasa. Ya, insya Allah begitu karena sejak awal kan UT itu negeri loh Mbak Ivana. UT itu merupakan perguruan tinggi negeri. Banyak orang nggak tahu, dikiranya UT itu swasta. Nah, ini penting nih Smart Clickers ya. Karena di situ kan nggak ada tulisannya negeri, nggak ada, hanya universitas terbuka. Karena itu Smart Clickers yang berbahagia harus tahu ya, UT itu negeri. Catat dulu ya. Ya mungkin baru dengar, mungkin ini yang lagi nonton tayangan kita gitu ya Bu Suparti ya, baru tahu kalau ternyata negeri. Berarti harus nih kita bisa masuk sana. Betul banget. Ya, jadi UT itu negeri satu. Hanya UT negeri yang berbeda dengan negeri yang lain, termasuk swasta karena kalau UT itu kan menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, jarak jauh. 3 ini menjadi ciri khasnya UT. Satu, mandiri, belajar atas inisiatif sendiri, sehingga mahasiswa kalau pengen cepat lulus ya harus rajin belajar, ngatur diri sendiri supaya gimana caranya cepat lulus. Karena kan kalau S1, UT kan ada diploma, ada S1, ada S2, ada S3. Kalau misalnya S1 kan diprogramkan 8 semester. Karena ini atas inisiatif sendiri, Bu, saya kepengen kuliah, cepat lulus, gimana caranya? Atur sendiri awal. Jadi setelah daftar sebagai mahasiswa baru, sekarang sedang pendaftaran loh ya. Iya. Jadi Smart Clickers yang berbahagia, sekarang sedang pendaftaran mahasiswa Universitas Terbuka. Harus tahu dulu, jangan sampai ketinggalan ini ya. Tapi syarat-syaratnya nanti saya sampaikan. Siap. Jadi yang pertama itu, sehingga nanti kita mengatur, saya kepengen lulus 3,5 tahun S1. Bisa ya Bu ya? Bisa. Sehingga nanti kredit semesternya setiap semester kan maksimal 24 SKS. Betul. Jadi setiap semester usahakan mengambil 24 SKS. Sehingga pada semester ke-7 nanti bisa selesai. Semester ke-8 tinggal proses wisudanya nanti. Ini kayaknya tidak bisa dengan mudah didapatkan di tempat lain ya Bu ya, di kampus-kampus lain ya. Justru ini kalau dari kita bisa mandiri menentukan kapan kita bisa lulusnya, artinya ini mahasiswa-mahasiswanya juga nggak ada yang main-main, justru mereka yang memang serius-serius dalam belajar dan ya karena memang ingin segera
lulus dan mendapatkan ilmunya gitu ya, betul. Bu Karena Barti itu ya. ciri yang pertama tadi, inisiatif gitu ya, jadi Inisiatif. mandiri. Aha. Kemudian yang kedua, sifatnya terbuka. Mhm. Artinya siapa saja boleh kuliah UT, tidak terbatas usia. Meskipun gini, lulusan SLTA sekarang ini tahun 2022, nanti Oke. lulus SLTA langsung masuk UT bisa. Boleh. 2 tahun yang lalu lulus masuk ke UT juga bisa. Ada maksimal kah Bu? Nggak Misalnya ada. 10 tahun lalu lulus 20 bisa. tahun lalu? Bisa, nggak masalah. Oke. Jadi tidak menolak calon mahasiswa meskipun usianya sudah senior. Kalau saya menyebut orang kolonial ya. Hai kolonial, boleh nih bisa kuliah lagi nih barengan dengan UT. Iya, barangkali dulu bermimpi kuliah di perguruan tinggi negeri sampai usianya kelewat juga belum juga diterima. Nah, ini kesempatannya. Mungkin Harus rezekinya kuliah di sekarang universitas gitu ya. terbuka. Oke. Ya. Kalau untuk latar belakangnya dulu Bu, mungkin sebenarnya dulu didirikan UT itu seperti apa Bu? Oke, UT kan tahun 1984 ya. Oke. Saat itu lulusan perguruan tinggi negeri belum terlalu banyak. Betul. Lulusan SLTA sangat banyak. Iya. Ya, karena lulusan SLTA banyak, kalau nunggu antrian perguruan tinggi negeri, ini nanti usianya sudah lewat, nggak bisa juga masuk kuliah negeri, termasuk yang swasta favorit ya. Betul, betul. Sehingga pemerintah berinisiatif bagaimana caranya supaya masyarakat yang lulusan SLTA ini tertampung hampir sebagian besar di perguruan tinggi. Sehingga didirikanlah universitas terbuka. Jadi prinsip yang pertama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Oke. Itu yang pertama. Sehingga nanti tidak ada alasan, saya nggak bisa kuliah karena apa? Saya tidak bisa masuk negeri. Jadi kesempatannya sekarang, ayo kuliah UT karena UT perguruan tinggi negeri. Iya, Oke, jadi itu oke. enaknya. Jadi terbuka lebar, terbuka luas untuk semuanya. Betul. Termasuk usia-usia yang dulu mungkin yang merasa di tempat lain ditolak karena maaf nih sudah kadaluarsa gitu ya Bu ya. Ternyata Iya. di UT diterima dengan diterima, baik. iya, Nah, dengan mengenai syaratnya nanti akan kita bahas satu persatu gitu pastinya ya. Jadi gitu. Nah, untuk program studinya sendiri, Ibu, untuk programnya dulu pertama kali dulu apakah ada satu jurusan aja misalnya atau seperti apa? Kemudian semakin kesini semakin seperti apa, Bu? Oke, kalau sejak didirikan tahun 1984 itu tetap 4 fakultas. Oh, oke. Jadi kalau dulu namanya Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang ini namanya diganti Fakultas Sains Teknologi. Sains Jadi Teknologi. mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Kemudian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tetap namanya sampai sekarang. Oke. Kemudian ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dulu namanya Fakultas Ilmu Sosial Politik saja. Jadi nggak ada hukumnya. Karena Sekarang ada waktu itu belum ada jurusan hukum. Nah, ketika ada jurusan hukum akhirnya ditempelkan di FISIP, sekarang menjadi FH-ISIP. Oh. Karena ada jurusan hukumnya. Jadi perkembangannya begitu, tapi tetap 4 fakultas. Dari awal didirikan Iya, sampai dengan sekarang ini sekarang. memang concernnya atau fokusnya di 4 fakultas itu, Bu Dan ya. ada fakultas ekonomi. Oke. Hanya memang awal-awal berdiri itu kan banyak teman-teman dari pemerintahannya, administrasi negara kayak Pak Wiranto, Pak Muldoko, almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Iya, itu kan alumni UT. Oh, gimana Ya, coba? iya. Jangan main-main. Itu alumni UT. Kemudian Oke. tahun 91, 92, 93 pemerintah ingin guru-gurunya yang mengajar di SD tidak hanya lulusan SPG. Jadi Iya. saya itu lulusan SPG, Mbak. Oke. Sekolah Pendidikan Guru. Dulu kan ngajar SD cukup lulusan SPG, Betul, SLTA. betul, iya. Kemudian pemerintah meningkatkan kompetensi guru SD bukan hanya lulusan SLTA tapi lulusan diploma 2. Nah, saat itu guru-guru diberi beasiswa untuk ikut program pendidikan guru sekolah dasar lewat D2 dulu beasiswa. Nah, waktu itu jumlahnya sangat banyak sehingga yang dominan mahasiswa kami dari keguruan. Oke, tapi artinya sempat sih saya tuh sempat mendengar bahwa kalau di UT itu memang khusus untuk keguruan aja. Sebenarnya tidak Oh, atau tidak. mungkin ya karena memang pada waktu itu atau Iya. yang paling banyak lulusan atau peminatnya memang di keguruan mungkin ya. Karena Bu Parti, programnya waktu itu beasiswanya di diploma 2. Pantes. Terus tahun 2005, Iya. 2006, 2007 itu Iya. S1 PGSD. Beasiswa juga. Sehingga banyak sekali guru yang kuliah di UT. Karena kalau di UT kan enak ya.
kuliahnya fleksibel. Tidak perlu datang ke kampusnya, misalnya kantor pusatnya kan di Pondok Cabe. Iya. Jadi yang rumahnya di Surabaya, di Sidoarjo, di Jombang, Mojokerto nggak perlu ke Pondok Cabe, cukup di daerahnya sendiri-sendiri. Oke. Karena prinsip belajar tadi mandiri, terbuka, jarak jauh. Oke, mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Jarak jauh kan belum saya jelaskan tadi. Iya, oh iya. Nah, kalau jarak jauh itu kan belajar tidak harus bertemu dosen, tapi bertemunya dosen menggunakan media. Dan ini memang sudah berlaku sebelum pandemi pun memang sudah seperti itu ya, Bu ya? Sejak berdiri. Tahun 84. Oke. Jadi sekarang ini pandemi ribut-ribut belajar online. Pada UT bingung sejak online, UT udah terbiasa. Iya, jadi udah UT sudah canggih sejak duluan dulu. ya berarti Iya, ya. Iya, Oh, gitu. oke, Karena itu oke. UT disebut sebagai pelopor pendidikan jarak jauh. Oke. Jadi julukannya akhir-akhir ini begitu. Padahal Iya, memang iya. sudah lama UT menerapkan itu. Oke. Hanya memang kami terus berkembang, disempurnakan, Iya. seperti sampai sekarang ini. Oke. Sehingga nanti belajar cukup bawa HP saja nggak apa-apa. Bisa, Jadi iya. baca buku cukup bawa HP saja. Oke. Jadi saya sekarang nggak pernah bawa buku di ransel, nggak pernah. Karena di Iya, sini iya. sudah ada BA digitalnya. Jadi dia ada aplikasi BA digital, saya cukup klik di situ. Saya sudah bisa koreksi pekerjaannya mahasiswa. Saya sudah bisa membaca buku-bukunya UT dari aplikasi yang ada. Mantap ya, Bu. Ya, dan itu setiap hari kuliahnya gitu ya. Kalau di UT kan ya sesempatnya ya. Jadi Kami kalau kuliah itu 8 kali pertemuan selama 1 semester. Kalau ada pertemuannya ya. Dan itu memang dirancang 8 minggu. Selama 8 minggu ini fokus belajar. Nah, satu materi diberi waktu 1 minggu. Sehingga dalam waktu 1 minggu kan 24 jam ya sehari ya. betul. Kan belum 36 jam. Belum. Kan masih 24 jam. Iya. Kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Iya. 7 kan? Yes. Berarti kan 7 kali 24. Hari Senin belum sempat juga, masih ada Selasa kan? 1 kali 24 jam. Iya. Selasa juga belum, masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga sempatnya kapan nih belajar? Dan monggo, kalau sempatnya Senin ya Senin, sempatnya Selasa Selasa, sempatnya Rabu Rabu, atau setiap hari dibuka tidak masalah. Enak, jadi Enak di UT ya, bisa enak. mengikuti Jadi, ya. iya, jadi- Itu salah satu keuntungan kita kalau menjadi mahasiswa mahasiswa UT. UT, Salah iya. satunya adalah kita jauh lebih fleksibel termasuk ya, Bu, ya. dosennya. Termasuk Ini dosennya iya. juga asik banget loh ini ya kan ya. Jadi Keuntungan-keuntungan yang lain apa ini Bu Parti ketika kita memutuskan untuk menjadi mahasiswanya UT? Kalau di UT itu ada keunggulan utama satu, uang pendaftarannya murah, 100.000. Serius Bu? Benar. Serius. Cucu saya aja sekolah SD, uang pendaftarannya 15 juta. Benar. Ini Ini di kuliah UT, ya Bu kuliah ya? di UT. Iya benar 100.000. kuliah. Negeri loh, Bu, Negeri, ya. iya betul. Pada nggak percaya, ayo dicoba. boleh. Saya langsung tertarik Kan nih. tinggal persyaratannya. Iya, Ijazah gimana? SLTA. Ada di legalisir ya. Kalau ijazah asli nggak apa-apa, difoto nanti dikirim ke aplikasi. Kemudian KTP kan punya tuh. Punya harusnya, Ya, warga iya, negara yang baik harus makanya. punya dong ya. Kemudian ini syaratnya gampang, legalisir ijazah, KTP, pas foto masa nggak punya sih? ada pasti. Kan untuk kartu mahasiswa. Iya. Jadi gitu. Oke. Kemudian nanti ada surat pernyataan bahwa berkas saya ini benar. Kalau foto ya fotonya Mbak Ivana sendiri, ijazah ya ijazah Mbak Ivana sendiri. Nah itu kita minta surat pernyataan keabsahan data. Oke. Sehingga kami nggak ragu menerima Mbak Ivana. Enggak, ini loh sudah buat surat pernyataan, masa nggak Iya, percaya sih? iya. Nah, saya percaya kepada Mbak Ivana. Oh ini Oke. jasanya Mbak Ivana. Oh ini fotonya Mbak Ivana. Oh ini pernyataan. Nah itu dibuat pernyataan di atas materai 10.000, kemudian diunggah di aplikasi. Oke, semuanya serba digital aja, kirim-kirim itu aja tanpa harus. Tapi andai kan Iya. begini, ada pembelajar yang saya tadi sebut kolonial ya. Iya. Gimana itu Bu? Kalau misalnya teman-teman, saya nggak bisa Bu, HP saya jadul, nggak Iya, apa-apa, iya, ke iya. kantor saja nggak masalah, kita bantu. Boleh ya. Ya, tapi itu pun tetap boleh. basisnya aplikasi. Jadi andaikan pun datang ke kantor, tetap pakai akunnya calon mahasiswa. Calon mahasiswa. Jadi membuat email dulu, jadi nanti segala sesuatu informasi-informasi kita kirimkan lewat email atau diaplikasikan. Dari tahun 1984 ya. Betul. Sepantaran ya. Oh,
usia anak saya. Ya, oh iya. Iya, saya usia kelahiran 85. Oh iya, sama Bu. Nah, dari tahun 84 itu Ibu, mungkin ada apa namanya? Kira-kira sudah berapa wisudawan yang sudah dihasilkan oleh banyak sekali UT? jutaan ya. Sudah jutaan ya. Tahun 20 kemarin sudah 1.800.000 wisudawan lulusan ya, alumni. Iya, alumni. Dan kemarin tahun 2019 Mbak Ivana perlu diketahui oleh masyarakat juga. Ya. UT menduduki peringkat pertama lulusan CPNS 2019 kemarin. Iya. Jadi kan terus di peringkat ya. Iya, Peringkat iya, satu iya. dari pelamar terbanyak yang diterima CPNS itu Universitas Terbuka. Mau keterima di PNS, kuliahnya di UT. Jadi nggak usah ragu, ijazah Iya, UT iya. itu sah legal resmi diakui oleh pemerintah karena ini kan milik pemerintah. Betul. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya, karena semua di bawah kendali pemerintah. Oke. Kemudian untuk sistem pembelajarannya sendiri Bu, itu lebih jelasnya seperti gimana sih Bu? Mungkin bisa dikasih gambaran. Iya. Karena kan kita jarak Iya, jauh betul, gitu ya. betul. Terus tadi saya juga sempat mikir, kita menentukan waktunya sendiri kok enak bener ya. Misalnya saya sempatnya begini nih, dosennya harus siap aja atau seperti apa sih Bu? Ya, kalau di UT memang dasarnya adalah tadi jarak jauh ya. Dasarnya memang jarak jauh. Sehingga sejak awal pertemuan itu nggak wajib. Pertemuan ya. Jadi ini dosennya, ini mahasiswa itu nggak wajib. Sehingga ini kalau pengen bertemu kita jembatani dengan media tadi. Medianya apa? Dulu lewat TVRI. Belum lahir ya? Belum lahir. Dulu media yang kita pakai satu TVRI, kemudian pindah ke TPI. Nah sekarang ini UT sudah punya TV sendiri, UT TV. Mantap. Sehingga kita nggak lagi pakai TVRI, nggak pakai lagi TPI, sudah nggak ada ya sekarang ya. Nggak ada. Nah, dulu TP kita yang masih ada. Sehingga kita ramu materi-materi melalui televisi itu ada, radio juga ada. Nah kalau misalnya belajarnya jarak jauh, tapi tetap kita punya kalender akademik. Nah ini penting. Jadi bukan berarti ini terbuka ya belajar terus sakar PD bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana tuh kalender akademiknya? Tetap punya kalender akademik. Pendaftaran kami terbuka terus sepanjang tahun, tidak pernah ditutup. Tapi untuk registrasi mata kuliah yang nanti ada ujiannya, ujian kami dua kali setahun, Juni dan Desember. Juni tengah dan akhir tahun ya, Juni dan Desember. Sama seperti pada umumnya. Ya, pada umumnya. Jadi ujian itu pasti insya Allah di bulan Juni, di bulan Desember. Kecuali kalau hari raya biasanya kita mundur atau maju. Nah, kalau ujiannya nanti Juni, paling tidak 2-3 bulan sebelum Juni ini harus sudah mendaftar untuk registrasi mata kuliah. Gitu ya. Berarti ini yang kemarin tutupnya bulan Februari. Nah, sekarang ini sedang pendaftaran untuk ujian bulan Desember. Nah, ditutupnya sebelum ada pengunduran nanti tanggal 16 Agustus. Kalau ada pengunduran insya Allah nanti sampai awal September. Itu untuk ujian bulan Desember. Nah, kalau sudah registrasi di semester ini, nanti kami akan menentukan kalender akademik tadi. Nanti akan ada pembelajaran selama 8 minggu. Sudah kita buatkan jadwalnya. Kalau mahasiswa baru, sebelum mulai belajar, kita beri pelatihan dulu, kita beri orientasi dulu. Oh ada ya, tetap ada. Gimana Bu? Online juga kalau, Bu? Iya, online. Oh gitu ya Bu ya? Dulu sebelum pandemi, kita sampaikannya offline. Jadi kami yang berkunjung ke kabupaten-kabupaten kota di mana mahasiswa itu berada. Kalau UT Surabaya kan di Jawa Timur ada 3, Universitas Terbuka Surabaya, Malang, dan Jember. Nah, untuk Surabaya, wilayahnya mulai Sumeneb, ujung timur sampai dengan Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo. Itu ke timur, itu wilayah kami. Sehingga dimanapun mahasiswa, misalnya di Ponorogo, ada mahasiswa di sana ada 200. Sebelum pandemi, kami datang ke sana memberikan orientasi studi bagi mahasiswa baru. Jadi kita yang datang. Enak ya. Iya, sehingga nggak usah gini. Bukan mahasiswanya yang harus ke Surabaya. Iya, saya pikir bukan tadi mahasiswanya yang harus ke secara Jakarta. Langsung itu offline yang dimaksudkan itu mahasiswanya dong di mana-mana ya nggak boleh manja. Ini malah yang dari kampusnya jadi dari ya. UT yang datang dari ke sana. Jadi kami nanti Oh. menugasi teman-teman yang ke sana. Jadi setiap semester sebelum pandemi ya. Nah karena kemarin pandemi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu-ketemu, ya sudah semuanya diganti melalui serba online.
lain. Iya. Oke. Jadi ini kayaknya memang salah satu sarana belajar yang oke banget, apa ya, support banget untuk yang sibuk banget. Iya. Misalnya nih, saya saya tidak punya pekerjaan tetap yang harus dari jam segini sampai jam segini. Pekerjaan saya suka dadak dari jam berapa atau apa. Ini bisa membantu kalau misalnya belajarnya di UT ya Bu ya. Iya. Bisa Sangat fleksibel ya. membantu, sangat membantu. Oke. Para atlet banyak yang kuliah UT, para artis juga banyak yang kuliah. Bayu Oktara itu sekarang kan ngambil S2. Kenal kan Bayu Oktara? Ya, Ya, tahu. itu S1-nya di UT, sekarang ngambil S2. Cica Kuswoyo, pernah kenal nggak? Ya. Pernah dengar Bu? Oh, Ya pernah dengar saya. Meskipun beda generasi ya, Bu. Cica Kuswoyo itu mahasiswa UT. Iya, oke. Jadi itu mahasiswa UT. Sekarang udah ibu-ibu ya. Kalau dulu kan anak-anak. Iya. Jadi banyak Jadi mahasiswa kayak melahirkan alumnus-alumnus yang luar biasa banget sebenarnya ya Bu ya. Iya. Jadi istilahnya mungkin UT ini menjawab bahwa belajar itu tidak ada batasnya, Iya, tidak ada betul. batas usia, tidak ada batas jarak. Mau alasan apa lagi? Mau di Iya. ujung mana juga Juga online bisa loh gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang biasa Instagram, main Facebook, Iya, kan iya, biasa iya. ya, misalnya hari ini sibuk ya sudah diletakkan aja dulu HP-nya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya senggang, kalau saya biasanya sih bangun malam jam 2, setengah 3 itu saya baru buka HP, ngecek-ngecek tugasnya mahasiswa. Nah, nanti bisa begitu belajar di UT itu. Iya. Nah, Menarik jadi nggak ya. harus chatting, saya membuka harus bertanya sekarang, harus jawab sekarang, tidak. Oke. Karena ada masa satu materi 1 minggu. Iya, yang tadi. iya. Ya sama persis. Ini nanti kan saya unggah Facebook ya kalau Iya. ada fotonya podcast ini nanti. Saya unggah Facebook. Harus Bu, wajib Bu. Iya. Tapi kan teman saya tidak harus saat itu pula ketika saya unggah melihat Harus itu. tidak harus melihat atau merespon seketika itu juga. Iya. Jadi ini masih ada batasan waktu 1 minggu. Masa sih nggak sempat? Sempat. Kan mesti ada notifikasi di situ. Betul. Ya, jadi kalau Facebook ada bintangnya, ada merah-merahnya, berarti Iya. ada notif ya, ada sesuatu gitu. yang harus dibaca. Jadi gitu nanti ya. ada, jadi di UT juga begitu. Pokoknya yang terbiasa Instagram, terbiasa Facebook, sudah belajar UT seperti itu. Hanya memang materinya tidak sekehendak hati kita. Iya. Kan ada dosanya. Iya dong ya, kalau semua memang sekehendak hati kita mungkin baca buku biasa aja, nggak usah kuliah. Nah Ibu, ini mungkin yang juga pasti penting banget, ditunggu banget Ya. persyaratannya atau caranya untuk bisa Mendaftar, mendaftar. oke. Kalau persyaratan tadi Tadi tuh sudah saya sudah sebut ya. cukup itu aja ya Bu ya. Legalisir ijazah SLTA, KTP, kemudian KTP, kemudian pas Foto foto, aja. surat pernyataan. surat pernyataan. Sudah itu saja. Sederhana itu aja ya. Nah, kalau yang keguruan ada tambahannya SK mengajar. Oh, ada SK Nah, mengajarnya. tapi untuk Fakultas Boleh. Sains Teknologi, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik nggak usah. Kan nggak ngajar mereka. Iya, Oh, iya. Itu persyaratannya, Oke. kemudian masuk ke aplikasi kan sekarang iya. di-scan aja. Sekarang Kan cukup di-scan kan aja ya. Ada cam scanner ya. Cukup di-scan di situ, terus masuk aplikasi sia.ut.ac.id. SIA Nanti di situ kan kita minta sudah buat akun ya, jadi Oke. ada alamat email. Nanti kalau sudah masuk di situ akan ditagih di situ alamat emailnya apa, nanti notifikasinya masuk ke email. Oh. Akan diberi username sama password, kemudian untuk mendaftar mata kuliah. Gitu. Jadi Sederhana gampang, sebenarnya iya. ya. Nah ini tadi kan Ibu Parti sempat mengingatkan kalau ini sekalian mengingatkan karena masih ada waktu untuk pendaftaran. Tapi yang namanya kesempatan pasti berbatas. Ini juga kesempatannya sampai kapan ini Bu? Batas waktunya untuk pendaftaran? Semester ini Semester sebelum ini? diundur tanggal 16 Agustus. 16 Agustus nih Smart Ya. Clickers. Mudah-mudahan Untuk bisa. yang mahasiswa lama bisa, barangkali mahasiswa lainnya barangkali ada yang nanti mendengarkan yang sudah jadi mahasiswa tanggal 6 itu terakhir. Tanggal 6 itu terakhir untuk September. mahasiswa Iya. lama ya. Untuk mahasiswa Oke. lama. Di mana Ibu kalau untuk daftarnya sendiri tadi itu aplikasi semua tadi ya, atau misalnya aduh saya gaptek nih Bu, saya nggak bisa nih menggunakan gadgetnya misalnya kolonial tadi Bu. iya. Itu bisa langsung datang ke kantor juga boleh ya nggak Bu ya. apa-apa. Boleh diulang Ibu di mana mungkin bisa datang? Kami ada di kampus C UNER Mulyorejo Surabaya. Belakangnya ACC. Oke. Nah, untuk minggu-minggu ini kami buka kantor Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi kita layani. Barangkali ada teman-teman yang bekerja, yang kepengen kuliah, insya Allah masih bisa difasilitasi oleh universitas terbuka. Yuk, Smart Clickers. Kemudian satu pesan, bagi yang sudah pernah kuliah, barangkali ya, barangkali. Iya. Pernah kuliah tapi belum sampai selesai, belum terima ijazah, udah juga bisa.
Melanjutkan melayani. lagi? Iya betul. Serius, Bu. Iya. Ini banyak ini kasusnya banyak. Biasanya iya. tuh apa istilah kerennya tuh motel. Motel ya, Bu ya. Iya. Baru semester berapa gitu, Iya. semangatnya udah kendor. Ini bisa diperbaiki Bisa. lagi lewat UT. Bisa. Jadi nanti masuk aplikasinya ke RPL. RPL Oke. itu rekognisi pembelajaran lampau, sehingga yang pernah belajar di masa lampau itu akan diakui oleh UT, tapi harus mengajukan. Jangan UT langsung minta, saya diakui ini, tapi calon mahasiswanya mengajukan ke kami agar diakui mata kuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi lain. Nah, tuh jarak tidak jadi masalah, biaya sudah disampaikan tadi Usia. gitu ya. Usia tidak ada kata lewat ataupun expired gitu ya. Jadi kalau kepengen kuliah oke, karirnya oke, di sini aja. Bu Iya. Marti, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, kita edukasi lagi Smart Clickers Ya. supaya Ya. seluruh Indonesia lebih cerdas, kuliah bareng UT aja. Surabaya. UT Surabaya, ketemu dengan Bupati nanti dosen yang oke banget. Thank you ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Mbak Evana. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.